Inilah teriakan masa supporter Garuda Fans 1-0 ketika kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain terjadi saat pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Pencapaian tersebut membuat tim Garuda bisa meraih 3 poin dan menempatkan Indonesia di peringkat 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Permainan yang apik disertai kekompakan tim yang semakin terasa chemistry-nya menyuguhkan pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan. Meski masih panjang perjalanan untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia, kemenangan atas Bahrain menambah asa bagi skuad Merah Putih. Gol perdana di laga Indonesia versus Bahrain tercipta dari tendangan oleh Romani setelah meneruskan umpan Marcelino Ferdinand yang mendapat operan dari Tom Haye. Gol yang tercipta di babak pertama itu sekaligus menjadi gol satu-satunya di pertandingan tersebut dan berhasil membawa Indonesia menang atas Bahrain dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuka kembali kans Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia pun mengantongi 9 poin di posisi keempat, sedangkan Bahrain di posisi kelima dengan 6 poin. Ditampilkan di lapangan untuk melawan siapapun yang ada yang Performa timnas yang mumpuni juga didukung oleh semangat yang ditularkan oleh pemain ke-13 yakni para supporter. Kelompok supporter La Grande Indonesia mempersembahkan koreo Garuda Raksasa bertuliskan Show Your Dignity atau tunjukkan harga dirimu. Koreo itu terbentang saat pemain timnas Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Di tribun utara, Stadion Utama Bung Karno, para supporter juga tak henti-hentinya mengibarkan bendera merah putih yang ada di tangan mereka masing-masing. Kekompakan pemain dan pemain ke-12 yakni supporter juga terasa saat menyanyikan lagu Tanah Airku yang menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno usai Indonesia kontra Bahrain. Lagu Tanah Airku kerap dinyanyikan usai pertandingan saat timnas Indonesia sebagai tuan rumah menjamu tim lawan. Sementara itu, dukungan masif dari para supporter hingga akhir turut menjadi penyemangat para pemain timnas. Sekitar 70.000 supporter memerahkan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta demi mendukung skuad Garuda. Euforia supporter yang bisa meningkatkan mental pemain pun memukau Kapten Timnas Indonesia Jai Izes. Izes juga menyampaikan pada para supporter bahwa kemenangan timnas atas Bahrain didedikasikan untuk para supporter yang sudah memberikan dukungan luar biasa. Kebahagiaan atas kemenangan Indonesia dirasakan berbagai pihak, terutama sang pencetak gol itu sendiri oleh Romani. Keuletannya sepanjang laga pun menjadikannya man of the match. Ole pun mengaku bahagia dengan hasil pertandingan dan lebih percaya diri untuk mengejar kemenangan di laga yang tersisa. Yeah, the celebration is like keep your head up. So it's to a positive message to everyone who's having like a hard time. If it's in football or in life, just keep your head up and keep on working, keep believing in yourself, and even in hard moments,
So it's just a positive message for the kids, for everyone, even the older people. It's for everyone. Selain oleh Romeni, Rizky Ridho juga menjadi sorotan dalam laga Indonesia kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Rizky Ridho yang menjadi salah satu punggawa di lini pertahanan menarik perhatian dengan aksi heroiknya saat menyelamatkan gawang. Jelang berakhirnya pertandingan, benteng pertahanan timnas ini pun sempat mengalami cedera sehingga harus ditandu ke pinggir lapangan. Namun dalam kondisi ini ia tetap berusaha bertahan di lapangan agar timnas Indonesia tidak kekurangan pemain saat Ricky Kambuaya keluar. Alhamdulillah ya Allah, 3 poin hari ini kita melaju ke depan. Seperti yang saya katakan, kami semua akan memberikan segalanya untuk Indonesia. Percaya atas Ricky Kambuaya kali ini bergerak berbahaya, pada sangat banyak. Bagi yang beruntung sudah mendapat. Dan satu lagi, sosok yang mencuri perhatian para supporter, ya inilah Ricky Kambuaya yang menggantikan Ragnar Uratmangun di menit ke-74 menampilkan kebolehannya meski dengan menit bermain yang tak terlalu lama. Bahkan Ricky sempat memamerkan teknik trivela dan memberikan operan menjanjikan kepada Eliano Reinders meski akhirnya gagal dieksekusi. Teknik trivela sendiri merupakan teknik menendang dengan kaki bagian luar yang memberikan efek lengkung yang khas. Pada sangat banyak. Bagi yang beruntung sudah mendapatkan posisi yang begitu ideal. Baik. Saudara, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dengan kemenangan atas Bahrain kemarin, timnas Indonesia berhasil mengumpulkan 3 poin sehingga total 9 poin telah dikumpulkan oleh skuad Garuda dan membawanya berada dan bertengger di peringkat keempat klasemen sementara Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Jepang kini memimpin dengan 20 poin diikuti dengan Australia yakni 13 poin. Kemudian di peringkat ketiga ada Arab Saudi yang memiliki 10 poin. Indonesia di peringkat keempat dengan 9 poin. Dan di posisi kelima serta keenam secara berurutan ini ditempati Bahrain dan juga Tiongkok yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Negara-negara yang berada di peringkat 1, 2 dalam tiap grup nantinya akan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat klasemen sementara Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Jika kita melihat dengan klasemen saat ini, Indonesia dan Arab Saudi dari Grup C ini berpeluang untuk maju ke babak berikutnya bersama Uni Emirat Arab dan Qatar dari Grup A, serta Irak dan Oman dari Grup B. Bila klasemen ini tidak berubah hingga babak ketiga berakhir, ke-6 negara akan bertanding dan dibagi menjadi 2 grup. Urutan pertama dari masing-masing grup akan mendapat tiket ke Piala Dunia, sementara urutan kedua di tiap-tiap grup akan maju ke babak selanjutnya. Kedua negara tersebut akan saling bertanding 2 kali, yaitu laga kandang dan juga laga tandang. Pemenangnya ini berhak maju ke babak playoff antar konfederasi yang mempertemukan 6 negara. Di babak playoff inilah negara yang mewakili konfederasinya masing-masing akan memperebutkan 2 tiket menuju Piala Dunia 2026, yakni 1 dari zona Asia, 2 negara dari Amerika Utara, Tengah dan Karibia, 1 dari Afrika, 1 dari Afrika Selatan dan 1 dari Oseania. Namun hasil klasemen sementara dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih bisa berubah. Indonesia pun masih akan menjalani laga kandang melawan Tiongkok di 5 Juni 2025 dan juga laga tandang kontra Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Masih ada 2 pertandingan berikutnya yang akan dijalani timnas Indonesia untuk bisa memastikan peluang mendapat tiket
Piala Dunia 2026. Namun berkaca dari hasil pertandingan Timnas versus Bahrain pada Selasa malam, pelatih Timnas Patrick Kluivert mengaku cukup puas meskipun menurutnya Timnas bisa mencetak lebih banyak gol. Hasil ini pun menjadi kemenangan pertama Kluivert sebagai pelatih Timnas Garuda. Patrick Kluivert menilai penampilan pemainnya cukup apik saat menundukkan Bahrain. Tidak ada rasa canggung meski di laga sebelumnya kalah dari Australia Kamis lalu. Kemenangan ini jadi suntikan motivasi berharga untuk mengejar tiket Piala Dunia dan Kluivert pun berharap penampilan terbaik dari skuad Garuda. It was a chance, of course. It will be very difficult, but the aim is to go to the World Cup. Of course, we do our best to win the games, but it also depends on Australia, of course. But I always have the hope, and if it's not directly, then indirectly, we will fight till the end. Dan saudara, kegembiraan atas kemenangan Timnas versus Bahrain ini juga ikut dirasakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo ikut menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Dan usai pertandingan, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasinya atas kemenangan Timnas 1-0 dari Bahrain. Ya, alhamdulillah ya kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Ya, insya Allah ya. Oke. Terima kasih, bagus. Saya kira lumayan kita. Oke. Terima kasih. Peluang menuju Piala Dunia 2026 semakin terbuka dengan perolehan poin yang menjanjikan. Skuad Garuda pun diharapkan bisa menorehkan prestasi lebih baik pada laga di 2 pertandingan yang tersisa dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia di grup C. Tetap semangat, terbanglah tinggi skuad Garuda. Kami masih akan kembali usai jeda saudara dengan informasi mengenai aksi